Hey, kembali lagi bareng gue si Jackie. Di video kali ini gue bakal menceritakan alur film Romeo dan Juliet 1996. Kalau versi lokalnya nih, Roma dan Ani. So, gue akan menemani aktivitas kalian di sob. Jadi sebelum itu siapkan tisu dan cemilan kalian. Dan kencangkan sabuk pengaman. Oke, langsung saja. Jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalain lonceng notifikasinya biar gue makin semangat menghibur kalian. So, gue Jackie, enjoy the alur. Di awal film, menceritakan percintaan anak ABG yang sedang dimabuk asmara. Ia bernama Romeo dan Juliet, yang hubungannya terlarang karena permusuhan antar keluarga mereka. Kisah ini terjadi di kota Verona, Italia. Dua keluarga mafia terbesar paling terhormat, Montague dan Capulet, di kota itu saling bermusuhan sejak lama. Banyak peristiwa pertumpahan darah yang telah terjadi di kota itu. Awal cerita dimulai dari anak-anak muda Montague yang sedang mengisi bensin dan tanpa sengaja bertemu dengan pemuda Capulet yang juga sedang singgah di sana. Dan salah satu seorang pemuda Montague yang sengaja mengejek pemuda Capulet, yang akhirnya situasi pun memanas. Seorang pemuda bernama Benvolio, sepupunya Romeo, langsung menodongkan pistolnya ke arah mereka. Kemudian muncul seorang pria bernama Tibal, sepupunya Juliet, yang menantang untuk berduel dengannya. Dan akhirnya baku tembak pun terjadi, sehingga menimbulkan kebakaran di pom bensin. Perkelahian mereka langsung menimbulkan kerusuhan di kota itu. Polisi pun datang mengamankan kota, dan sampai seorang kepala kepolisian yaitu Kapten Muklis turun tangan untuk menghentikan perkelahian mereka berdua. Di kantor polisi, Kapten Muklis sampai memanggil kepala keluarga dan satu RT Montague dan Capulet untuk bermusyawarah atas kerusakan yang telah terjadi dan mengancam mereka agar kejadian tersebut tidak terjadi lagi. Kemudian di suatu tempat kita diperlihatkan kepada Romeo yang sedang chill menikmati senja di sore hari. Di sini ia sedang galau karena rasa cintanya pada seorang wanita yang bernama Ija tidak terbalaskan. Atas suruhan orang tua Romeo, sepupunya Bento pun datang menghampiri untuk menghibur kesedihannya. Di sisi lain, tampak pria muda bernama Tatang, anak seorang gubernur, sedang berbicara dengan ayahnya Juliet. Tatang menyukai Juliet dan berencana untuk melamarnya, tetapi ayahnya masih ragu karena Juliet masih terlalu muda untuk menikah. Ayahnya Juliet pun mengatakan kepadanya akan mengadakan pesta kostum di rumahnya nanti malam. Romeo yang masih galau dibujuk oleh sepupunya untuk mencari wanita lain, tapi Romeo malah marah. Saat bersamaan muncul berita di TV yang memberitakan malam ini keluarga Capulet akan mengadakan pesta kostum, yang akhirnya mereka pun bersiap-siap untuk ke pesta itu. Kemudian di rumah keluarga Capulet sedang dipersiapkan dekorasi pesta yang megah. Juliet, anak perempuan satu-satunya keluarga Capulet yang dijodohkan ibunya, yang dimana ibunya mengatakan ada pria bernama Tatang yang menyukainya, dan Juliet pun diminta untuk menerima cintanya Tatang. Juliet mengatakan akan melihatnya terlebih dahulu apakah memang pantas dicintai atau tidak. Pengasuhnya menasihati agar ia mencari sendiri pria idamannya. Dan malam pun tiba. Di pinggir pantai, teman-teman Romeo berkumpul. Kemudian datanglah si Dadang. Ia bukanlah dari kelompok dari kedua belah pihak. Dia hanya temannya Romeo. Mereka akan pergi ke pesta. Romeo yang ragu untuk pergi dan mengatakan bahwa dia mendapat firasat buruk di pesta itu. Akan tetapi, Dadang membujuknya dan memberikan pil koplo agar perasaannya tidak tertekan dengan firasat buruk itu. Pesta pun dimulai. Romeo datang ke pesta itu dalam keadaan ngefly. Ia bergegas ke kamar kecil dan mencelupkan kepalanya di wastafel. Saat itu Romeo sudah tersadar. Ia melihat sebuah akuarium yang besar dan indah. Ketika melihat akuarium itu, tiba-tiba saja ia dikejutkan dengan sebuah bola mata yang indah. Ternyata itu adalah Juliet.
Mereka pun saling memandang terpesona dari balik akuarium itu. Romeo terpukau dengan kecantikan Juliet dan akhirnya Juliet pun terpukau dengan ketampanan Romeo. Ya, itu abang gue. Kemudian pengasuhnya datang dan menyuruhnya pergi karena si ibu mencarinya. Romeo tidak tinggal diam dan segera mengejarnya. Ternyata Juliet ini dipertemukan dengan Tatang yang menyukainya dan mereka pun saling berdansa. Tapi Juliet tidak fokus dan melihat ke belakang, mencari pria yang tadi yang ia temui. Saat Romeo sedang mencari Juliet, ternyata hal itu dilihat oleh Asep, sepupunya Juliet. Ia pun marah dan hendak mengusir Romeo. Akan tetapi hal itu dilarang oleh ayahnya Juliet karena ia tidak mau acara pestanya hancur karena kerusuhan yang akan diperbuat. Kemudian saat sesi dansa selesai, Romeo diam-diam menarik tangannya dari belakang dan melontarkan puisi puitis indah pada Juliet, dan kata-kata itu pun juga dibalas dengan puisi yang sangat indah oleh Juliet. Juliet pun terpesona dengan kecakapan puisi Romeo. Kemudian pintu lift terbuka, mereka masuk ke dalamnya dan saling bercumbu mesra. Saat enak-enaknya pintu lift terbuka, tiba-tiba pengasuhnya Juliet datang dan menariknya untuk pergi karena ibunya telah mencari dia. Kembali Romeo pun mengejarnya. Saat di bawah tangga, kenyataan pahit yang sebenarnya terjadi. Romeo pun terdiam karena mengetahui bahwa ternyata Juliet adalah anak perempuan dari keluarga Capulet. Saat bersamaan, pengasuhnya menyadarkan Juliet dengan mengatakan bahwa ia adalah anak laki-laki dari keluarga Montague. Sontak Juliet pun terdiam, tidak menyangka akan kenyataan pahit itu. Kemudian Dadang datang, memegang dan mengajaknya untuk pulang. Juliet pun mengikutinya dan melihat dari atas balkon rumahnya. Romeo pun tampak tidak ingin pergi dari sana dan selalu melihat di atas balkon. Saat itu, tampak Asep yang bersumpah akan membalas perbuatan Romeo yang telah mempermalukan ia di pesta itu. Ketika mobil mereka akan keluar dari pagar kediaman Capulet, tiba-tiba saja Romeo langsung turun dan langsung pergi berlari, kemudian memanjat tembok rumahnya Juliet. Kemudian teman-teman yang kesal pun meninggalkannya dan dengan diam-diam mengendap. Kemudian Romeo pun panik saat lampu menyala. Tidak terduga Juliet turun dan hendak berjalan-jalan di sana. Romeo yang telah mengetahui kedatangan Juliet bersembunyi di belakangnya dan mendengar kegalauan Juliet mengenai pertemuannya dengan dirinya tadi. Kemudian secara diam-diam Romeo mengikuti langkah gerak Juliet, dan saat Romeo membalas perkataan Juliet, sontak Juliet pun langsung kaget. Mereka berdua terjatuh ke dalam kolam renang. Juliet tidak menyangka bahwa Romeo berani masuk dalam rumahnya karena itu sangat membahayakan nyawanya. Kemudian mereka kembali saling mengucapkan puisi puitis di dalam kolam. Namun keraguan menghampiri Juliet. Khawatir Romeo hanya sesaat mencintainya. Saat Juliet akan pergi, Romeo langsung berjanji ingin menikahinya bersamanya, dan hal itu membuat Juliet makin yakin akan cintanya Romeo. Mereka pun tenggelam dan saling berciuman. Saat mereka pun akan berpisah, Juliet meminta kepada Romeo, jika perkataannya memang serius, Romeo harus mempersiapkan di mana dan kapan mereka menikah. Juliet memberikan kalung salibnya kepada Romeo sebagai tanda ia menunggu kepastian dari Romeo. Pagi pun tiba, diperlihatkan di atas gereja seorang pastor sedang merawat tanaman-tanaman obat miliknya itu dan menceritakan tentang rasa cintanya kepada seorang gadis Capulet, dan Romeo memohon kepada pastor itu agar mereka berdua bisa dinikahkan di hari itu juga. Terkejutlah pastor itu, tapi demi kebaikan keduanya, hubungan keluarga yang saling bermusuhan sejak lama dan bisa saja cinta Romeo dan Juliet mempersatukan keluarga itu. Akhirnya pastor menyetujui atas pernikahan rahasianya itu dan menyuruhnya untuk mempersiapkan diri. Romeo pun sangat bahagia dengan pertolongan pastor itu.
Dan kemudian Romeo bergegas menemui teman-temannya di pantai. Saat sedang mereka bersenda gurau, pengasuhnya datang untuk menemuinya dan menanyakan kepastiannya pada Juliet. Roma mengatakan agar Juliet datang ke gereja siang ini agar mereka bisa menikah dan diberkati oleh Pastor Laurent. Pengasuhnya Juliet pun merasa senang mendapat kabar gembira itu. Sesampai dia di rumah, ia mengatakan apa yang disampaikan kepada Romeo untuk Juliet. Juliet pun mendengar kabar baik itu, sangat bahagia. Di siang itu, tibalah Juliet di gereja. Juliet datang dengan menggunakan gaun putih yang sangat cantik dan terpancar bahagia dari wajahnya. Tidak ada yang menyangka, hanya dengan cinta satu malam, membuat mereka berdua berani mengikat janji suci di depan altar. Mereka akhirnya resmi menikah dan tinggal menunggu waktu untuk memberitahu kepada keluarga mereka. Di sisi lain, Dadang dan teman-temannya sedang menunggu kepulangan Romeo. Kemudian, Asep datang untuk memberi pelajaran kepada Romeo, dan hal itu membuat Dadang marah. Saat mereka akan baku tumbuk, Romeo pun tiba di sana. Asep yang melihat kedatangannya mengajak one by one kepada Romeo. Namun, karena ia telah menikah dengan keluarga Capulet, Romeo tidak menginginkan hal itu. Dia lebih memilih untuk berdamai. Saat salamannya ditolak, kemudian memukul dan menendangnya. Tanpa ada satupun perlawanan dari Romeo, Romeo hanya bisa menyatakan perasaan cintanya kepada Juliet dan tidak ingin bermusuhan. Bahkan, Romeo memberikan pistolnya kepada Asep. Namun, Asep tidak memperdulikan itu dan tetap menghajar Romeo. Dadang yang sudah mulai emosi melihat hal itu tidak tahan dan kemudian memukul Asep. Romeo melerainya dan menyuruh Dadang tidak membunuh Asep. Kemudian momen itu dimanfaatkan oleh Asep. Dia mengambil kaca yang hendak menusuk Romeo. Dadang yang melihat hal itu sontak langsung mendorong Romeo dan malah perutnya si Dadang yang sobek dan kesakitan akibat serangan itu. Ketika ia tahu bahwa dia akan mati karena kehabisan darah, kemudian ia berteriak dan mengutuk keluarga Capulet. Dan akhirnya, ia pun terjatuh dan kemudian mati. Dengan rasa emosi dan dendam yang besar, Romeo pun bergegas mengejar Asep. Di lain tempat, di kamarnya Juliet, tampak ia sedang menunggu kedatangan Romeo, menantikan malam pertama bersama sang suami. Di waktu bersamaan itu, Romeo sedang mengejar mobil Asep. Kemudian, Romeo menabraknya dan membuat mobil Asep sampai terbalik. Asep pun terbangun dan mengambil pistol yang terjatuh. Namun, karena ia ragu untuk menembak, hal itu dimanfaatkan Romeo dan langsung menembak Asep hingga tewas. Kemudian, Romeo pergi dari tempat itu dengan dijemput oleh temannya. Polisi kemudian datang ke TKP. Serta keluarga Montague dan Capulet pun juga di tempat itu. Dan Binto menjelaskan kejadian itu kepada Kapten Muklis. Mengetahui hal itu, ia dengan tegas dan memberi hukuman kepada Romeo dengan mengumumkan bahwa dia telah diusir dari kota. Jika ia ditemukan, maka ia akan langsung ditembak mati. Ternyata Romeo bersembunyi di rumah Pastor Laurent. Ia sedang diobati di sana. Tidak berapa lama, pengasuh Juliet mendatangi rumahnya dan menyampaikan bahwa Juliet menangis dan khawatir kepadanya. Pastor kemudian menyuruhnya segera bergegas pergi untuk menemui Juliet dan menegaskan saat fajar nanti ia harus keluar dari kota itu dan mengasingkan dirinya di kota tetangga, serta menunggu sampai waktu yang tepat untuk memberitahukan pernikahan mereka berdua ke publik. Di malam itu, Tatang datang ke rumahnya untuk menghibur Juliet atas kematian sepupunya dan juga ingin membahas masalah pernikahan. Namun Juliet tidak mau keluar kamar dan ayahnya Juliet berjanji pada Tatang akan memberitahunya di esok pagi. Di dalam kesendiriannya di kamar, ia berdoa menangis karena khawatir akan Romeo. Kemudian Romeo pun datang langsung dari balkon kamarnya Juliet dan tanpa sepatah kata pun mereka lalu melakukan mantap-mantap.
Keesokan harinya, Romeo harus meninggalkan kota demi rencana baik yang sudah disusun oleh sang pastor. Namun, mereka ingin lebih lama lagi bersamanya. Di pagi itu, tiba-tiba pengasuh Juliet masuk ke kamarnya dan memberitahu bahwa ibunya akan masuk ke kamarnya. Romeo pun bergegas dan bilang akan menemuinya. Setelah itu, ibunya juga menyampaikan bahwa ia akan segera menikahkan dengan Tatang. Hal itu membuatnya terkejut dan menangis. Kemudian sang ayah masuk kamarnya mendengar Juliet menolak pernikahannya itu. Ayahnya pun merasa marah besar dengan kata-kata kasar, kemudian mendorongnya hingga jatuh. Juliet pun menangis kecewa atas apa yang ayahnya perbuat. Bahkan ibunya sudah tidak sanggup berbuat apa-apa. Setelah kejadian itu, Juliet menemui pastor di gereja. Dengan keputusasaan, ia meminta kepada pastor agar memberikan solusi dan langsung mengancam akan bunuh diri daripada harus menikah lagi dengan orang yang tidak ia cintai. Dengan tindakan nekatnya dan kemudian memberikan solusi kepadanya, yaitu meminum sebuah ramuan mati suri yang bertahan selama 24 jam sehingga orang-orang akan menganggapnya mati, dan pernikahannya dengan Tatang pun tidak akan pernah terjadi. Dan setelah 24 jam, Juliet akan kembali tersadar dan Romeo akan menjemputnya untuk keluar dari kota itu. Rencana itu akan disuratkan juga kepada Romeo agar Romeo bersiap-siap menjemputnya. Begitulah rencananya. Scene pun berpindah. Terlihat tukang pos yang sudah sampai di sana mengirimkan surat. Karena tidak ada orang di sana, dia hanya menyelipkan saja di pintu. Malam hari pun tiba. Rencana pun dimulai. Juliet pun meminum racunnya dan langsung ia pun mati suri di tempat tidurnya. Pada pagi harinya, Juliet telah dinyatakan meninggal dunia oleh pastor sesuai dengan rencananya. Kemudian, Juliet dibawa ke gereja sebelum akan dimakamkan. Dan ketika upacara berlangsung, temannya Romeo melihat dan bergegas untuk memberitahukan kabar buruk kepada Romeo. Saat temannya sampai di tempat pengasingan, Romeo merasa senang berpikir mendapat kabar baik. Ternyata catatan dari tukang pos terjatuh dan belum sempat dibaca oleh Romeo. Kemudian dengan sangat berat, temannya pun akhirnya mengatakan kabar buruk itu. Mendengar kabar Juliet meninggal, Romeo pun sontak langsung hancur. Ia pun berteriak dan menangis akan kepergiannya itu. Setelah itu, tanpa berpikir panjang, Romeo langsung menuju ke kota. Dan dia telah memutuskan untuk mengakhiri hidupnya bersama Juliet. Saat mereka telah pergi, ternyata tukang pos kembali untuk mengantarkan surat dari pastor. Namun semuanya terlambat. Mengetahui Romeo yang sedang berada di kota, pihak kepolisian langsung memburu untuk menangkapnya. Sebelum itu, Romeo mampir ke seorang penjual racun paling mematikan. Dan Romeo membelinya. Scene berpindah, sampailah di gereja tempat Juliet berada. Saat hendak masuk ke dalam gereja, Romeo menyandra seorang polisi supaya tidak ikut campur dan segera menjauh darinya. Akhirnya, Romeo berhasil masuk ke dalam gereja itu. Dari kejauhan, ia melihat tubuh Juliet yang terbaring kaku di sana. Romeo langsung menghampirinya, kemudian memasangkan cincin pernikahan mereka ke jarinya Juliet. Saat Romeo mencium Juliet, badannya mulai bergerak bereaksi. Namun, ia tidak menyadari hal itu. Sebelum Romeo mengakhiri hidupnya, ia memberikan pelukan terakhir. Kemudian, Romeo meminum racunnya. Dan secara bersamaan, kemudian Juliet terbangun dari mati surinya. Namun, semua itu terlambat. Romeo telah meminum racunnya. Sebelum meninggal, ia mengatakan kalimat terakhirnya. Jadi, dengan sebuah ciuman, aku mati. Akhirnya, Romeo meninggal. Juliet pun menangis bersedih karena suaminya telah pergi meninggalkannya. Kemudian, ia melihat pistol dan menembak untuk bunuh diri. Mereka berdua akhirnya meninggal, Romeo dan Juliet. Kisah ini terjadi akibat dua keluarga saling bermusuhan, dan andai saja semua itu tidak terjadi, mereka pun akan hidup bahagia. Dan itulah film dari Romeo dan Juliet. Tamat.